yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi kita. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita malam hari ini adalah ketika Anda dikritik. Saudara, pada suatu ibadah, saudara, setelah selesai ibadah itu, ada seorang jemaat kemudian mendatangi, menemui pendeta tamu yang baru saja berkhotbah pada hari Minggu itu. Dan kemudian dia menyampaikan sebuah kata-kata yang mengandung kritik. Dia berkata kepada pendeta itu, "Tadi ini ketika saya mendengar khotbah, saya mengatakan bahwa khotbah yang saya dengar pada hari ini adalah khotbah yang terburuk yang pernah saya dengar." Pendeta yang mendengar itu kemudian cukup tersinggung. Lalu kemudian dia menemui gembala sidang atau gembala jemaat itu, dan dia menyampaikan bahwa ada jemaat yang mengkritik khotbahnya. Lalu gembala itu berkata kepada pendeta yang baru saja berkhotbah itu, dia berkata begini, "Orang itu yang mengkritik itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab dengan apa yang dikatakannya. Aku yakin kata-kata itu atau kritikan itu bukan berasal dari pemikirannya sendiri, sebab ia hanya mengikuti apa yang orang lain katakan." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa di sini yang tidak pernah dikritik? Kalau ada orang yang berkata di sini bahwa ia tidak pernah dikritik, saya khawatir jangan-jangan Anda adalah orang yang melakukan hal yang sebaliknya. Artinya Anda adalah orang yang tukang kritik atau suka mengkritik. Saya yakin kita semua pernah dikritik. Teman saya bilang kritik itu dari kata krik. Pernah dengar kata krik? Ya, krik, 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 krik. Nah, gitu ya. Krik, krik, krik. Ya, itu juara jangkrik, saudara ya. Krik, 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 krik. Nah, saudara, kata krik, krik, suara jangkrik itu sangat mengganggu. Kalau saudara suka ke daerah pertanian, saudara, atau di desa, kalau saudara dengar suara krik, 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 itu sangat mengganggu. Tapi juga sangat berguna, saudara, bagi kita, karena suara jangkrik itu mengingatkan kita atau menolong kita untuk sesuatu hal, misalnya sore atau apa begitu ya. Jadi selain mengganggu juga sangat menolong. Itulah krik-krik-krik. Nah, itu teman saya ngomong kata kritik itu dari kata krik. Nah, orang-orang yang mengkritik kita itu sebenarnya sebagian adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengasihi kita. Mereka begitu peduli kepada kita sehingga begitu mereka melihat kelemahan kita, mereka melihat kesalahan kita, mereka langsung mengkritik kita. Kenapa? Karena mereka sayang kepada kita. Nah, kita patut berterima kasih kepada orang yang suka mengkritik kita sebenarnya. Kita harus berterima kasih, kamsia sama mereka, karena kalau mereka tidak mengkritik kita, bisa masalah kita, bisa celaka kita, atau kita mengalami satu penyesalan di kemudian hari, atau bisa saja kemudian setelah kita mengalami masalah di kemudian hari, kita mengkritik orang yang tidak mengkritik kita. Seperti maksudnya,
Kita mengkritik orang yang tidak mengkritik kita. Kita bilang, kenapa kamu dulu tidak mengkritik saya sehingga terjadi hal yang seperti ini, gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita harus berterima kasih kepada orang yang pernah mengkritik kita atau suka mengkritik kita karena mereka mengasihi kita. Tetapi kadang-kadang saudara, orang yang mengkritik kita itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab juga. Kenapa saya katakan tidak bertanggung jawab? Karena seringkali orang yang mengkritik kita, walaupun motivasinya adalah mengasihi kita, mereka mengkritik kita itu tanpa solusi. Jadi kritik itu adalah kritik yang tidak konstruktif, tidak membangun. Mereka hanya kritik, tapi tidak memberikan kepada kita solusi bagaimana caranya supaya kita selesai atau tertolong dari kesalahan kita, begitu. Nah, banyak orang yang seperti itu, pintar mengkritik karena kasih, tetapi tidak memberi solusi. Saya dan istri saya itu sering memberikan kritik kepada anak-anak saya atau anak-anak kami. Kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang salah, kami mengkritik mereka. Ya, jadi bunyi krik, istri saya krik, saya krik. Nah, waktu mereka udah remaja, udah besar, sekarang mereka gantian, saudara. Mereka selain kami kritik, mereka juga kritik kami. Wah, ini harus membiasakan diri untuk dikritik oleh anak-anak. Karena mereka udah besar, mereka kritis, jadi juga suka krik juga dengan kami. Nah, kadang-kadang saya dengan semu, kadang-kadang geleng-geleng kepala, keheranan ya, karena anak-anak mengkritik kami. Tapi orang tua harus terbuka dengan kritik ya. Orang tua harus senang dikritik, karena orang tua juga tidak sempurna. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak semua orang, saya katakan pada malam hari ini, adalah orang yang punya maksud yang baik ketika mengkritik kita. Nah, ini perhatikan, saudara. Memang ada orang yang baik yang mengkritik kita dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang baik. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ada juga orang yang punya motivasi yang jelek, motivasi yang buruk di dalam hati mereka ketika mereka mengkritik kita. Nah, mereka mengkritik kita itu bukan mendatangkan kebaikan, tetapi untuk menghancurkan kita. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai maksud untuk memulihkan kita, tapi mereka punya maksud dan tujuan untuk menghancurkan hidup kita. Nah, orang-orang ini punya maksud yang jahat, lalu kemudian mereka mengkritik kita. Nah, ini yang kita renungkan pada malam hari ini. Kita coba memikirkan hal ini. Saudara, pada waktu seseorang itu mulai maju, dia mulai menaik ya dalam hidupnya, makin besar, dia dapat promosi, pekerjaannya makin bagus, ya naik jabatan dan sebagainya, itu saya mau katakan kepada saudara, orang yang seperti itu akan mengalami kritikan dalam hidupnya. Semakin tinggi, semakin naik dia, maka goyangannya itu makin besar. Kritikan sana, kritikan sini, krik itu akan dia alami di dalam hidupnya. Dan makin banyak orang yang tidak menyukainya, makin banyak orang tidak bisa menerimanya. Dan saya mau katakan kepada saudara, orang-orang yang suka mengkritik dengan maksud yang jahat, dengan hati yang jahat, sebenarnya itu disebabkan salah satunya yang paling utama adalah karena mereka cemburu, mereka iri ya, kepada keberhasilan seseorang, sehingga mereka itu mengkritiklah, mencari kesalahanlah dan sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Makin besar pekerjaan Tuhan, makin luas, makin banyak hal yang dia kerjakan, makin banyak juga orang yang mengkritiknya karena mereka tidak suka dengan apa yang Yesus telah lakukan. Mereka iri kepadanya. Nah, di dalam ayat yang ke-7 jelas sekali di situ kita melihat bahwa para tokoh agama di situ sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka hendak mengkritik dia. Mereka hendak melancarkan sebuah kritikan untuk menyerangnya, untuk menjatuhkannya. Dan kata amat-amati dalam ayat 7 itu jelas sekali menunjukkan bahwa mereka mencari-cari ya, bahan untuk mengkritik Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kritikan yang didasari oleh motivasi yang tidak benar, motivasi yang jahat dari orang-orang kepadanya. Dan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita ketika kita juga menghadapi kritikan dari orang-orang yang memiliki maksud yang tidak baik bagi hidup kita. Nah, kita akan belajar bagian ini. Yang pertama, saudara sekalian, ketika kita menghadapi kritik dari orang-orang yang punya maksud yang tidak baik dalam hidup kita, yang pertama kita harus tahu adalah kita harus mengetahui tujuan dan maksud orang yang jahat itu kepada kita. Nah, perhatikan di sini. Kita bukan manusia yang maha tahu, ya.
Kita bukan seperti Tuhan Yesus yang dikatakan di sini mengerti, mengetahui pikiran mereka. Coba perhatikan di situ ya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Kita bukan seperti Tuhan Yesus, bisa tahu ya, bisa menerka apa yang ada dalam pikiran orang. Kita terbatas sekali, kita bukan maha tahu. Tetapi saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita hikmat ya. Tuhan menaruh kepada kita hikmat untuk bisa peka, untuk bisa dengan hikmat Tuhan bisa tahu tujuan-tujuan orang yang memiliki tujuan yang jahat di dalam mereka mengkritik kita. Nah, Tuhan itu tidak memberikan kepada kita cukup dengan hati yang tulus, tetapi juga hati yang cerdik. Nah, ini perhatikan, hati yang cerdik. Tidak hanya tulus, polos, tetapi juga harus cerdik. Kita harus bijaksana, kita harus pintar memaknai orang, membaca pikiran orang. Nah, ini butuh satu latihan kepekaan di dalam diri kita, dan Tuhan memberikan kepada kita karunia itu di dalam diri kita. Sehingga kita bisa membedakan mana kritik yang didasarkan oleh kasih dan mana kritik yang didasarkan oleh kebencian dan iri hati. Dan kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Dia mengaruniakan kepada kita hikmat, supaya kita bisa membedakan mana kritik yang merupakan motivasi untuk kebaikan dan mana kritik yang merupakan motivasi untuk kejahatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita mengetahui bahwa kita masih di dalam jalur yang benar, di dalam track yang benar, maka saudara sekalian, kalau kita kemudian selalu mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan kita merasa bahwa kita masih di dalam track yang benar, jalur yang benar, lalu ada kritik kepada kita, maka kita bisa tahu bahwa ada maksud tertentu, ada maksud yang jahat di dalam diri orang yang mengkritik kita. Dan ini kita harus terlatih untuk menghidupi atau melakukan ini atau menjiwai ini di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mengetahui beberapa hal yang sangat penting di dalam hidup ini ya. Yang pertama, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak semua orang menyukai kita. Saya katakan sekali lagi, tidak semua orang di dunia ini menyukai kita. Tidak semua orang itu di dunia ini menerima kita. Ada saja orang yang tidak suka sama kita. Ya, ada saja. Ada orang yang juga tidak menerima kita. Pasti ada. Dari 10 orang bisa ada 1, bisa ada 2 ya, yang tidak menyukai dan tidak menerima kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita tidak bisa mampu untuk membuat semua orang menyukai kita. Perhatikan ya. Kita tidak bisa membuat si A, si B, si C, si D sampai 10 orang semua menyukai kita. Gak mampu kita membuat itu. Ya, ada orang-orang tertentu kita udah usahakan supaya dia menyukai kita, dia tetap gak sukai kita. Ya udah begitu ya. Memang kita tidak bisa membuat orang semua suka sama kita. Yang ketiga, kita juga tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menyukakan hati semua orang. Perhatikan ya. Tuhan tidak pernah mengutus kita supaya, hei kamu sukai hati semua orang, sehingga semua orang itu menyukai kamu. Tidak bisa, saudara. Tuhan juga tidak panggil kita seperti itu. Tuhan sendiri yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha baik itu saja, itu banyak yang benci dia, banyak yang gak suka sama dia. Perhatikan itu. Maka saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita bahwa ada memang orang-orang di dalam dunia ini yang tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima kita, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang jahat kepada kita. Mereka gak suka kita dan mereka kemudian menyerang kita, mengkritik kita, karena mereka memang tidak menyukai kita. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu memandang negatif kepada kita, saudara. Apapun yang kita lakukan itu selalu aja negatif. Ya, misalnya kalau kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, ya, kita potong rumput di halaman tetangga, maksudnya orangnya itu nggak mampu potong rumputnya sendiri, kita bantu dia gitu kan. Lalu orang-orang yang mengkritik, mereka bilang, wah itu pencitraan. Nah gitu loh, saudara. Ya, padahal itu kan baik. Atau kita menampung orang yang tidak punya rumah, kita kasih kamar, kita kasih tempat untuk sementara dia bisa tinggal. Lalu orang-orang bilang, wah itu cari muka. Atau kita misalnya seorang karyawan di tempat bekerja, saudara, kita mati-matian kerja, kita bekerja dengan luar biasa ya. Lalu orang bilang apa? Orang nggak suka kita bilang apa? Wah itu menjilat, itu cari muka.
Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang kalau nggak suka dengan kita, saudara, itu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pasti dikritik. Karena memang nggak suka dengan kita. Nah itu saudara ya. Nah yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, kita tidak boleh frustrasi. Kita tidak boleh kemudian menjadi begitu sedih, menjadi begitu tawar hati menghadapi keadaan situasi yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang-orang yang tidak menyukai kita, santuy aja, gitu ya. Marvel bilang santuy aja. Jadi santuy aja. Ya, memang tidak semua orang suka sama kita, ada orang yang nggak suka. Memang saudara sekalian, kita juga tidak bisa menyukakan hati semua orang. Karena itu kita bukan Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyukakan hati semua orang. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadirannya. Nah oleh sebab itu saudara yang saya kasih, kalau kita dengar kritik sana kritik sini, yang saya katakan ini orang-orang yang punya iri hati, kebencian kepada kita, santuy aja. Yang kedua saudara, mari kita lihat, tetap fokus kepada tujuan kita. Nah di dalam perjanjian lama saudara, kata pengkritik itu seringkali menggunakan kata pelempar. Menarik ya, kata tukang kritik itu dalam Alkitab itu sering menggunakan kata pelempar. Nah begini, ceritanya begini. Pada waktu musuh itu menyerang sebuah kota yang berkubu, yang bertembok, itu biasanya prioritas utama mereka adalah mereka membongkar batu-batu yang ada di tembok itu. Mereka ambil satu-satu, mereka kumpulin semua. Ya, karena tembok itu kan dari batu-batu, nggak seperti sekarang dari semen gitu ya. Itu bisa dibongkar saudara. Lalu mereka itu lempar ke sumur. Jadi sumur-sumur yang ada di kota itu, saudara, yang menjadi kebutuhan utama sehingga orang-orang bisa minum, itu kemudian mereka lempari sumur itu supaya sumur itu kemudian tertutup sehingga orang itu nggak bisa dapat air untuk mereka bisa minum. Nah, kalau satu kota sudah nggak ada air, orang-orang dalam kota itu pasti akan keluar, bukan? Mereka pasti akan keluar, nggak ada air, mereka pasti keluar. Begitu mereka keluar, mereka dibantai oleh musuh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang suka mengkritik itu adalah orang-orang yang seringkali melempari sesuatu ke sumur hidup kita. Mereka melempari sesuatu ke sumur hidup kita supaya kita tidak mengalami sukacita dalam hidup ini. Mereka melempari sumur hidup kita supaya kita tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Mereka melempari sumur hidup kita supaya kita beralih dari fokus, dari tujuan yang sedang kita capai dalam hidup ini. Tujuan apapun itu, tujuan dalam pekerjaan, tujuan dalam studi kita, tujuan dalam pelayanan kita, apapun yang kita mau kerjakan, mereka mau mengalihkan pikiran kita sehingga waktu mereka kritik kita cepat respon, kita cepat marah, akhirnya kita sibuk di situ, kita kehinaan fokus, kita nggak capai tujuan kita, kita sibuk dengan mengurus kritikan itu. Nah inilah para pelempar-pelempar itu, mereka melempari sumur hidup kita, sumur hati kita, supaya kita kehilangan sukacita, kita mudah meresponi, kita menjadi marah, lalu kita sibuk mengurusi mereka. Nah inilah para pengkritik. Kita harus hati-hati dengan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadangkala mereka melempari sumur hidup kita untuk mengalihkan fokus kita. Tuhan Yesus juga dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengkritik dengan maksud-maksud, dengan hati mereka yang jahat supaya Tuhan Yesus beralih dari fokus utamanya. Fokus utama Tuhan Yesus adalah memulihkan orang berdosa, memulihkan orang-orang yang sakit supaya mereka bisa mengalami kesembuhan, dan mereka melancarkan kritik-kritik mereka supaya akhirnya Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya itu, saudara. Menarik kan? Mereka mengalihkan, kalau bisa Tuhan Yesus marah, lalu kemudian memberikan respon kepada mereka, lalu akhirnya orang yang lumpuh itu tidak disembuhkan. Mereka mau mengalihkan fokusnya, tujuan. Tapi Tuhan Yesus tidak teralihkan fokusnya. Dia mengajak mereka untuk memikirkan mana yang diperbolehkan. Menolong orang yang, apa tadi dikatakan? Menolong orang yang, atau berbuat baik, ya, atau berbuat jahat. Menyelamatkan nyawa orang, atau membinasakan. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan kritikan mereka. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pikirkan, mata-matai dalam terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap fokus. Dia punya tujuan. Dia harus melaksanakan misinya. Orang yang lumpuh itu harus disembuhkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para pelempar seringkali juga terus melempari
hati atau sumur hidup kita dengan kritikan-kritikan mereka. Nah, bagaimana kita supaya tetap fokus kepada tujuan kita, apapun itu, sekali lagi, pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan, atau apapun, kita tetap fokus. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan para pengeriti-pengeriti yang punya motivasi yang jahat. Pertama, saudara, yang pertama, jangan bawa ke dalam hati kritikan-kritikan mereka. Perhatikan ya, kalau mereka mengkritik kita, kadang-kadang kritikan itu begitu pedas, begitu keras, kita bisa balik marah. Kenapa? Karena kita ambil hati. Atau kita sebaliknya bisa menjadi sedih, bisa menjadi murung, bisa menjadi mundur. Nah, itu artinya kita terlalu terbawa dalam perasaan kita, emosi kita. Kita terlalu meresponi, kita membawa hati kita. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau saudara tetap fokus, maka kalau saudara dikritik oleh orang-orang yang punya maksud yang gak baik kepada saudara, jangan ambil hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu dipikirin. Jangan habiskan waktu-waktu berharga Anda untuk memikirkan, merenungkan ya, apalagi merenungkan ya, memikiri, merenungkan ya, merenungkan begitu, merenungkan lalu sampai nangis, lalu aduh begini begitu ya, sampai akhirnya Anda tidak bisa bekerja, Anda tidak bisa belajar, Anda tidak bisa melayani, Anda fokus sama kritikan dia, padahal dia punya maksudnya nggak baik mengkritik Anda. Jangan, nggak usah dipikirin, lanjut aja, kerjakan terus pekerjaan. Kerjakan terus pelayanan. Yang ketiga, jangan sampai kritikannya itu mengubah Anda. Perhatikan ya, jangan sampai dia mengubah tujuan Anda, mengubah fokus Anda karena kritikannya. Saudara, saya ingat waktu saya masih SMA dulu ya, saya punya teman saya itu punya kumis, saudara, kumis ya. Jadi kumisnya lumayan tebal. Pada zaman kami dulu, saya nggak tahu sekarang ya anak-anak SMA apakah dilarang berkumis ya. Kalau zaman saya dulu boleh berkumis, ya. Nah, waktu kumisnya mulai tumbuh, dia senang sekali. Kenapa, saudara? Karena dia merasa bahwa dia ganteng ya dengan kumisnya itu. Senang sekali dia. Nah, suatu hari, saudara, ada beberapa orang yang memberikan dia satu kritikan dan sangat pedas sekali. Kritikan itu adalah seperti olok-olokan kepadanya. Mereka bilang sama dia, kalau kamu punya kumis kamu seperti kakek-kakek. Wah, sudah dia ambil hati, dia ambil hati, dia pikirin, dia renungkan itu, ya. Lalu bolak-balik dia lihat mukanya di cermin, dia lihat mukanya di cermin, dia lihat kumis ini benar nggak saya ini kayak kakek. Jadi dia ambil hati, sudah sedih, dia kecewa, dia marah juga dengan orang-orang itu dan dia pikirin terus begitu. Dia lihat mukanya di cermin, benar. Lama-lama saudara dia bilang iya ya, kayak kakek punya kumis. Akhirnya suatu hari saudara, waktu dia ke sekolahnya itu heboh, sekolah kami itu heboh sekali. Kenapa saudara? Karena dia cukur kumisnya, heboh sekali. Ternyata gadis-gadis di sekolah, teman-teman perempuan bilang, kenapa dia potong kumisnya? Ya, dia seperti anak kecil, ya, tidak punya kumis. Wah, saudara sekalian, dia bingung ya. Kalau tadi ada yang kritik dia, kalau dia pakai kumis dibilang kakek, sekarang cewek-cewek, wanita-wanita bilang dia seperti anak kecil nggak punya kumis. Akhirnya saudara, teman saya ini sangat menyedihkan sekali karena dia terlalu ambil hati. Dengar orang dia berubah lagi, dengar orang lain dia berubah lagi. Akhirnya dia berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah, saudara. Coba bayangin, tujuan utamanya sekolah bukan mikirin kumis, tapi gara-gara temannya bilang ada kumis ini jadi kakek, nggak punya kumis ini terlalu kecil. Akhirnya dia berhenti sekolah. Dia kehilangan fokus dalam hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai kritikan orang itu mengubah arah hidup kita, tujuan hidup kita. Oke? Nah, malam hari ini, ketika kita menerima kritik, ketika kita mendapatkan kritik, bagaimana respon kita? Saya akan tutup begini. Ada kritik-kritikan yang baik. Kalau itu adalah kritikan yang baik, terima kritikan. Kritikan itu untuk menolong kita dan juga menyelamatkan kita dari sesuatu yang berbahaya. Apalagi kalau itu adalah sebuah kritikan yang konstruktif, yang ada solusi. Tapi kadang-kadang juga saudara, ada kritikan-kritikan yang didasari oleh motivasi yang tidak benar.
Dan kalau itu kita tahu, kalau ada kritikan seperti, kita harus peka, kita harus tahu ini ada maksud, ada tujuan yang tidak benar. Memang ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai kita. Dan kalau itu terjadi, jangan beralih pada fokus pada tujuan hidup kita. Jangan mudah terpancing, jangan mudah marah, dan jangan sampai mengalihkan fokus tujuan hidup.